Ini makanan sisa buat wanita tak berguna sepertimu, hina suamiku. Semua tertawa. Namun, saat tagihan 8,6 juta datang dan 3 kartu platinumnya ditolak, aku keluarkan kartu logam hitamku. Pelayan membungkuk dalam. Wajah mereka pucat pasi saat tahu siapa aku sebenarnya. Sembari bersiap mendengarkan kisah ini, yuk, absen dulu di kolom komentar, dari kota mana saja kalian menonton? Jangan lupa dukung channel ini dengan like dan subscribe ya, supaya kami makin semangat mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Aku menatap pantulan diriku di cermin lemari tua yang ada di sudut kamar kami. Di sana, berdiri seorang wanita dengan wajah polos tanpa riasan tebal, mengenakan gamis berwarna coklat pudar yang sudah sering dicuci. Kainnya memang bersih, tapi warnanya yang kusam membuatnya tampak seperti baju bekas yang dibeli di pasar loak. Namaku Sarah. Di mata suamiku, Doni, aku hanyalah seorang istri rumah tangga biasa yang membosankan, tidak punya penghasilan, dan hanya menjadi beban finansial baginya. Sarah, kamu masih belum siap juga. Teriakan itu menggelegar dari ruang tengah, memecahkan lamunanku. Suara Doni terdengar tidak sabar, penuh dengan nada tinggi yang sudah menjadi makanan sehari-hariku selama 3 tahun pernikahan kami. Aku menghela napas panjang, mencoba menenangkan detak jantung yang selalu berpacu lebih cepat setiap kali mendengar bentakannya. Dengan gerakan perlahan, aku merapikan jilbab instan sederhanaku, memastikan tidak ada helai rambut yang keluar, lalu bergegas melangkah keluar kamar. Di ruang tengah, Doni sedang berdiri sambil mematut diri di depan cermin besar. Ia tampak gagah, atau setidaknya merasa demikian, dengan kemeja bermerek yang baru dibelinya minggu lalu, celana bahan licin yang rapi, dan jam tangan mengilap melingkar di pergelangan tangannya. Aroma parfum mahalnya menyeruak memenuhi ruangan sempit kontrakan kami. Ia berbalik saat mendengar langkah kakiku, dan seketika itu juga, wajahnya berubah masam. Matanya memindai penampilanku dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan tatapan merendahkan yang sangat menyakitkan. Ya Tuhan, Sarah, desisnya dengan nada jijik yang tidak ditutup-tutupi. Kamu mau pakai baju itu ke acara arisan keluarga besarku? Kamu sadar tidak sih kalau kita mau pergi ke restoran bintang 5? Kamu mau mempermalukan aku di depan semua sepupu dan bibiku yang kaya raya itu. Aku menunduk, menatap ujung kakiku yang terbalut sandal jepit rumahan, sebelum menggantinya dengan sepatu flat soes murah. Ini baju terbaik yang aku punya, Mas. Lagi pula bajunya bersih dan rapi. Uang belanja bulan ini sudah habis untuk bayar listrik dan cicilan mobilmu, jadi aku tidak bisa beli baju baru. Alasan? Bentak Doni sambil melangkah mendekatiku. Telunjuknya teracung tepat di depan wajahku. Kamu itu memang tidak bisa diandalkan. Istri orang lain bisa tampil cantik, glamor, wangi. Lah kamu? Kucel, kampungan. Dasar wanita tak berguna. Bisanya cuma numpang hidup, minta uang, tapi penampilan kayak pembantu. Kata-kata itu menusuk tajam ke dalam hatiku, namun aku tidak menangis. Aku sudah terlalu kebal dengan hinaan itu. Doni tidak tahu siapa aku sebenarnya. Dia tidak tahu bahwa wanita tak berguna yang berdiri di depannya ini adalah pemilik saham mayoritas dari perusahaan raksasa yang menaungi tempat dia bekerja. Bahkan restoran yang akan kami tuju hari ini adalah salah satu aset properti pribadiku. Maaf, Mas, jawabku pelan, mempertahankan peran istri penurut yang selama ini kumainkan. Kalau Mas malu, aku tidak usah ikut saja. Aku bisa di rumah. Enak saja kamu mau santai-santai di rumah. Doni mendengus kasar, menyambar kunci mobil di atas meja. Kamu harus ikut. Siapa nanti yang membawakan tas-tas belanjaan Bibi Ratna? Kamu ikut karena aku butuh tenaga kamu. Ingat posisi kamu, Sarah. Di keluarga itu, kamu cuma numpang lewat. Aku terdiam, menelan ludah yang terasa pahit. Jadi, fungsimu hari ini bukan sebagai istri yang mendampingi suami, melainkan sebagai asisten gratisan untuk keluarga besarnya yang sombong itu. Ini bukan pertama kalinya. Setiap acara keluarga, aku selalu diperlakukan seperti babu. Disuruh mengambilkan minum, disuruh membereskan piring kotor, sementara mereka sibuk memamerkan kekayaan semu mereka. Cepat jalan. Jangan lelet. Doni sudah berjalan keluar pintu tanpa menungguku. Di dalam mobil, suasana hening mencekam. Doni menyalakan musik dengan volume keras,
seolah tidak ingin mendengar suara napas istrinya sendiri. Ingat ya, Sarah, nanti di sana, jangan banyak omong. Jangan sok akrab sama saudara-saudaraku. Level mereka itu beda sama kamu. Mereka bicara soal bisnis, saham, liburan ke luar negeri. Kamu tahu apa soal itu? Palingan otak kamu isinya cuma harga cabai di pasar. Aku menahan senyum miris. Kalau saja dia tahu, pagi ini sebelum dia bangun, aku baru saja menyetujui akuisisi sebuah perusahaan teknologi senilai ratusan miliar lewat email di ponsel bututku. Obrolan saham yang dibanggakan keluarganya mungkin hanya remah-remah bagiku. Tapi aku memilih diam. Iya, Mas. Aku akan diam. Bagus, sahut Doni angkuh. Dan satu lagi. Kalau nanti ditanya soal kesibukan, bilang saja kamu sibuk urus rumah. Jangan bikin malu aku dengan bilang kamu lagi cari kerjaan sampingan atau apalah. Aku nggak mau mereka mikir aku suami yang nggak becus nafkahin istri. Pokoknya, kamu harus terlihat seperti istri yang hidupnya enak karena suaminya sukses. Meskipun aslinya kamu cuma beban. Beban? Gumamku pelan, mengulangi kata itu. Ya, beban? Seru Doni, merasa perlu menegaskan. Coba kamu hitung, berapa uang yang aku keluarkan buat makan kamu? Buat sabun mandi kamu? Kamu itu investasi bodong, Sarah. Nggak ada timbal baliknya. Harusnya aku dulu nikah sama Lisa, mantanku yang sekarang jadi model itu. Pasti hidupku lebih bergengsi. Hinaan tentang Lisa sudah kudengar ratusan kali. Doni selalu membandingkan aku dengan wanita-wanita lain yang menurutnya lebih berkelas. Padahal, aku tahu persis, gaya hidup mewah yang dipamerkan Doni sebenarnya ditopang oleh utang kartu kredit yang menumpuk. Dia gali lubang tutup lubang. Dan hari ini, dia berencana mentraktir seluruh keluarga besarnya hanya untuk mendapatkan validasi dan pujian, padahal dompetnya sedang sekarat. Dia tidak tahu bahwa aku, istri yang dia sebut beban ini, sudah memblokir akses dana talangan yang biasanya diam-diam aku suntikan ke rekeningnya jika saldonya menipis. Kenapa diam saja? Tersinggung? Tanya Doni saat melihat aku hanya memandang keluar jendela. Tidak, Mas. Aku cuma sedang berpikir. Jawabku tenang. Mikir apa? Mikir gimana caranya jadi berguna? Cibirnya. Mikir betapa sabarnya aku selama ini. Jawabku dalam hati, namun yang keluar dari mulutku adalah, mikir nanti di sana parkirnya penuh atau tidak. Doni tertawa meremehkan. Hah? Pikiran orang susah memang beda. Parkir itu urusan valet. Sarah. Kita ini mau ke restoran mewah, bukan ke warteg. Kamu tinggal turun, kasih kunci, beres. Makanya, buka wawasan kamu. Jangan bikin malu aku nanti dengan tingkah kampunganmu itu. Mobil kami mulai memasuki kawasan elit di pusat kota. Gedung-gedung pencakar langit menjulang tinggi, memantulkan cahaya matahari siang yang terik. Di antara gedung-gedung itu, ada satu bangunan megah dengan arsitektur klasik Eropa yang menjadi tujuan kami, The Royal Obsidian Resto. Restoran bintang 5 yang terkenal dengan menu-menu eksklusif dan harga selangit. Hatiku berdesir. Bukan karena kagum, tapi karena geli. Gedung ini, tanah tempatnya berdiri, hingga seluruh manajemen restoran ini berada di bawah naungan holding company milikku, Sarah Wijaya. Hanya saja, aku tidak pernah muncul secara publik. Semua operasional dijalankan oleh orang kepercayaanku. Hari ini, suamiku yang sombong akan membawaku masuk ke rumahku, sendiri dan memperlakukanku seperti orang asing yang tak layak menginjakan kaki di sana. Siapkan mentalmu, Sarah, ucap Doni sambil membelokkan setir masuk ke area lobi yang megah. Jangan sampai kamu salah tingkah lihat kemewahan di dalam. Dan ingat instruksiku tadi. Kamu di sana cuma buat bantu-bantu, bukan buat ikut nimbrung obrolan orang kaya. Mobil sedan Doni berhenti mulus di lobi The Royal Obsidian Resto. Pilar-pilar marmer putih yang menjulang tinggi menyambut kedatangan kami, dihiasi dengan lampu gantung kristal yang bahkan terlihat berkilauan di siang hari. Seorang petugas valet berseragam rapi segera berlari kecil mendekati pintu pengemudi, membukakan pintu untuk Doni dengan sikap hormat yang terlatih. Doni keluar dari mobil dengan gaya yang dibuat-buat. Ia membusungkan dada, merapikan kerah kemejanya, lalu menyerahkan kunci mobil kepada petugas valet, tanpa menatap wajah petugas itu sedikitpun. Parkirkan yang rapi. Jangan sampai lecet.
Mahal ini, ujarnya dengan nada angkuh yang membuatku ingin memutar bola mata. Petugas itu hanya mengangguk sopan. Siap, Pak. Sementara itu, aku membuka pintu mobilku sendiri. Tidak ada petugas yang membukakan pintu untuk sisi penumpang karena Doni sengaja berhenti agak jauh dari karpet merah untuk sisi kirinya. Atau mungkin karena penampilanku yang terlihat tidak meyakinkan dari balik kaca jendela. Saat kakiku menapak lantai marmer lobi, aku bisa merasakan hawa dingin dari pendingin ruangan yang beraroma lavender dan white tea, aroma khas yang kupilih sendiri saat meresmikan tempat ini 2 tahun lalu. Jangan bengong. Ayo jalan di belakangku, bisik Doni tajam saat aku sedikit terlena memandangi ornamen dinding yang baru diganti. Kami berjalan masuk. Di area tunggu lobi yang mewah dengan sofa-sofa bludru merah marun, sekelompok orang berpakaian mencolok sudah berkumpul. Itu adalah keluarga besar Doni. Ada Bibi Ratna yang memakai gaun motif bunga yang terlalu ramai dengan kalung emas sebesar rantai kapal di lehernya. Ada Paman Hendra yang sibuk berbicara keras di telepon, seolah ingin semua orang tahu dia sedang berbisnis. Dan ada sepupu-sepupu Doni, Siska dan Rina, yang sibuk bersuah foto dengan pose memamerkan tas bermerek mereka, yang aku tahu persis itu adalah barang KW kualitas super. Wah, Doni, akhirnya datang juga sang manajer sukses kita. Seru Bibi Ratna dengan suara cemprengnya yang menggema di lobi. Ia merentangkan tangan, menyambut Doni seolah-olah suamiku adalah pahlawan yang baru pulang dari medan perang. Doni langsung tersenyum lebar, senyum palsu yang ia latih di depan cermin. Ia memeluk bibinya cipika-cipiki. Halo Bey, maaf ya agak telat. Biasa, jalanan macet, banyak orang yang gak ngerti aturan lalu lintas. Katanya, padahal kami telat karena dia terlalu lama berdandan. Gak apa-apa, Don. Yang penting kamu yang traktir hari ini, kan? Canda Paman Hendra sambil menepuk bahu Doni keras-keras. Beres, Paman. Tenang saja. Hari ini kalian pesan apa saja? Doni yang bayar. Arisan kali ini spesial, jawab Doni dengan suara lantang, memastikan orang-orang di sekitar lobi juga mendengarnya. Aku berdiri canggung sekitar 2 meter di belakang Doni. Tidak ada satupun dari mereka yang menyapaku. Mereka melihatku, tentu saja, tapi tatapan mereka seperti melihat sebuah tiang atau pot bunga yang tidak penting. Tatapan yang hanya lewat sekilas lalu kembali fokus pada Doni. Bagi mereka, aku hanyalah aksesori Doni yang rusak, yang tidak layak mendapat perhatian. Itu istrimu diajak juga, Don? Tanya Siska tiba-tiba, menunjukku dengan dagunya, seolah-olah aku adalah benda kotor. Siska selalu membenciku karena dulu dia ingin menjodohkan Doni dengan teman sosialitanya. Doni menoleh sekilas ke arahku, lalu tertawa kecil. Ya begitulah, SIS. Kasihan kalau ditinggal di rumah sendirian, nanti bengong. Sekalianlah, biar ada yang bantu-bantu bawain barang kalian nanti. Hatiku mencelos mendengar kalimat itu diucapkan terang-terangan di depan umum. Tapi, reaksi keluarga Doni justru lebih menyakitkan. Mereka tertawa. Hahaha, benar juga kamu, Don. Kebetulan nih, Bibi bawa kado-kado buat arisan nanti, berat banget kalau dibawa sampai ke meja. Sarah, sini kamu. Perintah Bibi Ratna sambil melambaikan tangan seenaknya padaku. Aku menarik napas dalam, mencoba meredam emosi yang mulai mendidih di dada. Dengan langkah pelan, aku mendekat. Iya, Bey. Nih, bawakan. Bibi Ratna menyodorkan 3 paper bag besar yang isinya entah apa, tapi terasa berat saat ku terima. Belum sempat aku membetulkan posisi peganganku, Siska dan Rina ikut-ikutan. Titip tasku juga dong, Sar. Mau ke toilet sebentar, ribet kalau bawa tas, kata Siska sambil meletakkan tas jinjingnya ke bahuku tanpa permisi. Aku juga titip pouch makeup ya, tambah Rina. Dalam sekejap, aku berubah menjadi gantungan berjalan. Tangan kananku penuh dengan paper bag Bibi Ratna, bahu kiriku mencangklong tas Siska, dan tangan kiriku memegang pouch Rina. Doni hanya melihat pemandangan itu dengan senyum puas. Dia tidak berniat membantuku sedikit pun. Justru, dia terlihat bangga karena berhasil menunjukkan dominasinya atas diriku di depan keluarganya. Nah, gitu dong. Istri itu harus serbaguna, celetuk Doni. Ya sudah, ayo kita masuk ke meja VVIP. Aku sudah reservasi meja terbaik di dekat jendela. Rombongan keluarga itu mulai bergerak masuk ke area utama restoran.
Pelayan penerima tamu dengan seragam hitam emas menyambut mereka dengan ramah. "Selamat siang, Bapak Doni dan keluarga. Silakan, meja VVIP nomor 1 sudah kami siapkan." Mereka berjalan dengan angkuh, sepatu hak tinggi berketak-ketuk di lantai marmer. Aku berjalan paling belakang, tertatih-tatih membawa beban barang-barang mereka. Beberapa tamu lain yang sedang makan menatapku dengan tatapan iba, mungkin mengira aku adalah asisten rumah tangga yang sedang dieksploitasi majikannya. Ironisnya, mereka tidak sepenuhnya salah. Begitulah perlakuan suamiku sendiri. Saat kami tiba di meja panjang yang sudah ditata dengan sangat mewah, lengkap dengan lilin aromaterapi dan serbet kain yang dibentuk angsa, Doni dan keluarganya langsung berebut kursi. Aku di ujung sini. Aku dekat jendela. "Geser dong, sempit nih." Mereka duduk dengan nyaman di kursi empuk berbalut kulit kualitas terbaik. Namun, saat aku sampai di meja itu, aku menyadari satu hal yang fatal. Kursinya kurang 1. Ada 8 orang termasuk aku, tapi kursi yang tersedia hanya 7. Aku berdiri mematung dengan barang-barang masih menggelayut di tubuhku. Doni yang sudah duduk nyaman membuka buku menu, seolah tidak menyadari ketiadaan kursiku. Atau lebih tepatnya, dia tidak peduli. "Mas." Panggilku pelan. "Kursinya kurang." Doni mendongak, menatapku dengan alis berkerut, seolah aku baru saja mengganggunya saat sedang memecahkan rumus fisika nuklir. "Kurang? Ah, masa sih? Perasaan tadi aku pesan pas." "Hitung saja, Mas." Kalian bertujuh duduk semua. Aku berdiri, kataku, berusaha menahan getaran dalam suaraku. "Oh," jawab Doni singkat, tanpa rasa bersalah. Dia menoleh ke pelayan yang berdiri tak jauh dari meja kami. "Mas, tolong ambilkan kursi tambahan 1 ya. Yang kursi lipat atau stol biasa saja nggak apa-apa, buat dia." Doni menunjukku dengan jempolnya. Pelayan itu, seorang pemuda bernama Andi yang sebenarnya mengenaliku karena aku pernah melakukan inspeksi mendadak bulan lalu, tampak terkejut. Matanya membelalak menatapku, lalu beralih menatap Doni dengan tatapan tidak percaya. Andi hendak membuka mulut, mungkin ingin protes mengapa bos besar pemilik gedung ini diberi kursi lipat, tapi aku segera menatap matanya dan menggelengkan kepala samar. Kode keras. "Jangan bicara. Lakukan saja." Andi tampak ragu, wajahnya memerah menahan marah melihat perlakuan itu, tapi dia profesional. "Maaf, Pak. Standar restoran kami tidak menyediakan kursi lipat di area VVIP. Saya akan ambilkan kursi yang sama dengan Bapak Ibu sekalian." "Ah, ribet banget sih," keluh Siska. "Nanti jadi sempit tahu kalau ditambah kursi besar lagi. Lagian sarahkan kurus, nyelip dikit di pojokan bisa." "Iya, lagian dia nggak bakal makan banyak kok," timpal bibir Ratna sambil membetulkan letak serbetnya. "Sarah, kamu taruh dulu barang-barang itu di pojok sana. Jangan ditaruh di meja, kotor." Aku menurut. Meletakkan tumpukan tas dan bungkusan itu di sudut ruangan, di atas lantai berkarpet. Rasanya punggungku mau patah. Saat aku kembali ke meja, Andi datang membawa kursi yang sama mewahnya dengan yang lain. Ia meletakkannya di posisi paling ujung, agak terpisah dari kelompok utama keluarga itu. "Silakan duduk, Bu," ucap Andi dengan nada sangat sopan, jauh lebih sopan daripada saat dia bicara pada Doni. "Terima kasih," bisikku tulus. Baru saja bokongku menyentuh kursi, Doni sudah berdeham keras. "Oke, sekarang kita pesan makanan. Ingat ya, pesan yang paling mahal. Jangan malu-malu. Hari ini Doni yang raja." "Asik," seru sepupu-sepupunya serempak. Mereka mulai membolak-balik buku menu dengan antusias. Mata mereka berbinar melihat deretan nama makanan asing yang mungkin cara bacanya pun mereka tidak tahu. "Aku mau ini, Wagyu Alimastea," kata Paman Hendra. "Aku mau lobster thermidor," seru Siska. "Minumnya wine yang impor ya, Don? Boleh kan?" tanya Rina manja. "Pesan. Pesan semua? Botol yang paling mahal sekalian," jawab Doni dengan gaya miliarder. Padahal aku tahu batas limit kartu kredit platinumnya tinggal sedikit karena dia baru saja membeli velg mobil bulan lalu. Ketika pelayan mencatat semua pesanan mewah itu, gilirannya tiba padaku. Andi menatapku dengan buku catatan siap di tangan. "Ibu mau pesan apa?"
Aku belum sempat membuka mulut, Doni sudah memotong cepat. Ah, dia tidak usah pesan yang mahal-mahal. Lidahnya itu lidah kampung. Gak cocok makan daging mentah atau seafood aneh-aneh. Nanti malah sakit perut, repot urusannya. Doni menatapku tajam. Kamu pesan nasi goreng biasa saja. Atau air putih saja dulu. Nanti kalau ada sisa makanan kita, baru kamu makan. Mubazir kalau pesan sendiri tapi nggak habis. Hening sejenak. Bahkan bibi Ratna yang cerewet pun terdiam mendengar ucapan itu. Bukan karena kasihan, tapi mungkin kaget dengan betapa pelitnya Doni pada istrinya sendiri. Namun, keterkejutan itu hanya berlangsung sedetik. Hahaha, Doni bener juga tuh. Sarah kan biasa makan tempe di rumah, kata Siska sambil terkikik. Daripada pesan steak wagyu sejuta terus dimuntahin, mending gak usah. Aku mengepalkan tangan di bawah meja. Kuku-kukuku menancap ke telapak tangan hingga terasa perih. Rasa dipermalukan ini membakar wajahku. Di restoran milikku sendiri, aku tidak diizinkan memesan makanan. Di tempat di mana aku bisa memecat semua orang ini dalam 1 detik, aku diperlakukan lebih rendah daripada pengemis. Aku menatap Andi yang wajahnya sudah merah pada menahan amarah. Dia pasti ingin sekali melempar nampan ke wajah Doni. Sekali lagi, aku memberinya tatapan peringatan. Sabar, belum waktunya. Baik, kataku dengan suara datar, menatap lurus ke mata Doni. Aku tidak pesan apa-apa. Aku tunggu sisa kalian saja. Doni tersenyum puas, merasa menang. Nah, gitu dong. Istri solehah itu harus nurut sama suami dan tahu diri. Jangan boros. Pesanan ditutup. Pesta pora kaum hedonis ini baru saja dimulai, dan aku hanya menjadi penonton yang duduk di pinggiran, menunggu bom waktu yang sudah kusiapkan meledak tepat di wajah mereka. Karena aku tahu, saat tagihan itu datang nanti, senyum sombong di wajah Doni akan lenyap selamanya. Suasana di meja VVIP nomor 1 itu semakin riuh, kontras sekali dengan keheningan mencekam yang aku rasakan di sudut meja. Setelah pesanan dicatat dan pelayan undur diri, keluarga besar Doni seolah melepaskan topeng, berkelas, yang tadi sempat mereka coba kenakan di lobi. Kini, sifat asli mereka mulai merembes keluar seiring dengan kenyamanan kursi kulit dan dinginnya pendingin ruangan yang memanjakan kulit. Mereka mulai berbicara dengan volume suara yang tidak dikontrol, tawa yang meledak-ledak, dan topik pembicaraan yang membuat telingaku panas. Siska, sepupu Doni yang duduk tepat di seberangku, meletakkan tas jinjingnya di atas meja makan, sebuah etiket yang buruk di restoran fine dining, tapi tentu saja tidak ada yang menegurnya. Dengan gerakan yang sengaja diperlambat, dia mengusap permukaan kulit tas berwarna merah menyala itu, memastikan semua mata tertuju pada logo logam keemasan yang terpampang di sana. Kalian tahu tidak? Siska memulai pamerannya dengan nada manja yang dibuat-buat. Tas ini baru saja mendarat dari Paris kemarin lusa. Susah banget dapatnya, harus masuk waiting list 3 bulan. Harganya? Jangan tanya deh. Cukup buat beli motor sport 2 biji. Mata bibi Ratna membelalak kagum, tangannya ikut merabat tas itu seolah sedang menyentuh benda keramat. Waduh, SIS, kamu memang hebat ya. Suamimu pasti lagi panen proyek nih sampai bisa belikan tas semahal ini. Bahannya halus banget, beda sama tas-tas di pasar. Aku melirik sekilas tas yang dipuja-puja itu. Sebagai pemilik saham di beberapa butik barang mewah impor, aku hafal betul detail jahitan dan tekstur kulit asli. Tas milik Siska itu memang mirip aslinya, tapi jahitan di bagian pegangannya sedikit miring dan kilau logam logonya terlalu kuning. Itu barang tiruan kualitas premium, mungkin dibeli di Mangga 2 atau toko online barang KW. Tapi tentu saja, aku tetap diam, membiarkan mereka tenggelam dalam kebohongan mereka sendiri. Ah, biasa saja kok, Bei, jawab Siska dengan senyum puas, mengibaskan rambutnya yang dicat pirang. Namanya juga investasi penampilan. Kita kan harus terlihat berkelas biar dihargai orang. Nggak kayak. Siska melirikku sinis, lalu menutup mulutnya dengan tangan sambil terkikik. UPS, nggak usah disebutlah. Doni ikut tertawa, lalu merasa tidak mau kalah. Ia menyingsingkan lengan kemejanya lebih tinggi, memamerkan jam tangan besar yang melingkar di pergelangan tangannya. Ia mengetuk-ngetukkan jari di meja, menciptakan irama yang mengganggu, semata-mata agar jam itu memantulkan cahaya lampu kristal.
Kalau bicara soal kelas, lihat ini dong, kata Doni angkuh. Ini edisi terbatas. Aku beli waktu dinas ke Singapura bulan lalu. Teman-teman manajer di kantor sampai melongo lihat aku pakai ini. Katanya, aura kepemimpinanku makin keluar. Paman Hendra mengangguk-angguk setuju. Nah, itu baru laki-laki sukses, Don. Penampilan itu nomor 1. Orang tidak akan melihat isi dompetmu, tapi melihat apa yang menempel di badanmu. Makanya paman bangga sama kamu. Kamu bisa angkat derajat keluarga kita. Aku menahan napas mendengar bualan Doni. Dinas ke Singapura? Bulan lalu dia pamit padaku untuk dinas luar kota, ke Bandung selama 2 hari naik kereta ekonomi. Dan jam tangan itu, aku menemukan struk pembeliannya di saku celananya saat mencuci, harganya hanya Rp300.000, dibeli di toko jam pinggir jalan. Doni membangun istana dari kartu remi, rapuh dan penuh tipu daya. Tapi dia sangat percaya diri bahwa tidak ada angin yang akan merobohkannya. Tak lama kemudian, para pelayan datang beriringan membawa nampan-nampan perak berisi makanan pembuka dan minuman. Andi memimpin rombongan itu dengan wajah kaku. Ia meletakkan botol wine impor di tengah meja dengan sangat hati-hati, lalu mulai menuangkannya ke gelas-gelas kristal tinggi milik Doni dan keluarganya. Cairan merah pekat itu mengalir, menebarkan aroma anggur yang kuat. Saat giliran Andi menuangkan air putih, hanya air putih, ke gelas kosong di depanku, tangannya sedikit gemetar. Dia menatapku sejenak, tatapan penuh rasa bersalah dan hormat yang bercampur aduk. Aku tahu dia ingin sekali memberikan layanan lebih, mungkin menyelipkan sepiring roti atau sup secara diam-diam. Tapi aku menatapnya tajam, memberikan isyarat mata yang tegas, lakukan tugasmu sesuai pesanan. Jangan macam-macam. Andi menunduk, mengerti perintah tanpa suara itu, lalu mundur perlahan. Wah, ini baru hidup, seru Paman Hendra setelah menyesap wine-nya dengan gaya berlebihan, menggoyang-goyangkan gelas seperti ahli pencicip anggur, padahal dia memegang gelas itu di bagian badan gelas, bukan di tangkainya, membuat suhu tangan menghangatkan anggur yang seharusnya dingin. Rasanya beda ya sama minuman lokal. Terasa banget mahalnya. Iya dong, Paman. Ini kan pilihan Doni, sahut suamiku bangga. Aku sengaja pilihkan yang vintage tahun lama. Harganya per botol bisa buat bayar kontrakan orang miskin setahun. Lagi-lagi sindiran. Aku hanya duduk diam, kedua tanganku terpaut di pangkuan. Perutku sebenarnya mulai perih karena belum sarapan sejak pagi demi mengurus keperluan Doni, tapi melihat tingkah mereka, rasa lapar itu perlahan berganti menjadi rasa mual. Mereka terlihat seperti sekumpulan orang yang kelaparan akan pengakuan, berlomba-lomba memamerkan bulu merak palsu mereka. Sarah, panggil Rina tiba-tiba, membuatku menoleh. Dia sedang memegang ponselnya, mungkin sedang siaran langsung di media sosial. Geser dikit dong duduknya, kamu impair pemandangan banget. Aku lagi mau story nih, biar kelihatan backgroundnya restoran mewah, bukan muka lusuh kamu. Doni tertawa keras. Geser sana, Sarah. Mundurkan kursimu sampai tembok kalau perlu. Jangan ganggu Rina yang lagi eksis. Tanpa membantah, aku menggeser kursiku mundur hingga sandarannya membentur dinding panel kayu di belakangku. Kini posisiku benar-benar terasing, seolah aku adalah penonton yang tidak memegang tiket masuk. Dari jarak ini, aku bisa melihat betapa kontrasnya duniaku dan dunia hayalan mereka. Mereka dikelilingi kemewahan yang sebenarnya adalah milikku, memakan makanan yang dibayar dengan uang yang mungkin tidak akan bisa mereka lunasi, sambil menghina pemilik asli dari semua ini. Pelayan kembali datang, kali ini membawa nampan-nampan yang lebih besar. Aroma daging panggang dan mentega cair menyeruak memenuhi ruangan, membuat percakapan tentang tas dan jam tangan terhenti seketika. Mata mereka semua tertuju pada piring-piring besar yang dibawa pelayan dengan penuh kehati-hatian. Pesta pora yang sesungguhnya baru saja akan dimulai, dan aku siap menyaksikan bagaimana kerakusan akan mengambil alih akal sehat mereka. Momen yang ditunggu-tunggu kaum hedonis ini akhirnya tiba. Dua pelayan senior meletakkan piring-piring utama di hadapan Doni dan keluarganya. Pemandangan di atas meja itu sungguh luar biasa, bagi mereka yang memesannya. Sepotong besar steak wagyu dengan tingkat kematangan medium rare yang sempurna terhidang di piring Paman Hendra dan Doni. Lemaknya mendesis pelan, berkilauan ditimpa cahaya lampu. Di piring Bibi Ratna dan Siska,
Lobster termido raksasa dengan lelehan keju dan saus krim tampak begitu menggoda, capit merahnya yang besar seolah menantang untuk segera disantap. Rina mendapatkan pasta dengan irisan jamur trufle hitam yang aromanya sangat menyengat dan khas. Sementara itu, meja di hadapanku kosong melompong. Bersih. Hanya ada selembar tisu dan gelas berisi air putih yang es batunya sudah mulai mencair. Tidak ada piring, tidak ada sendok, garpu, apalagi pisau steak. Aku hanyalah ornamen bisu di pesta makan ini. Wih, gila. Lihat dagingnya, tebal banget. Seru Doni antusias, matanya berbinar lapar. Tanpa menunggu aba-aba atau memimpin doa makan layaknya kepala keluarga yang baik, dia langsung menyambar pisau dan garpu. Selamat makan semua. Jangan sungkan, sikat sampai habis. Perintah Doni sambil mengiris daging mahalnya. Suasana hening sejenak, berganti dengan suara denting pisau beradu dengan piring keramik dan suara kunyahan yang tidak sopan. Mereka makan dengan lahap, seolah-olah besok kiamat. Paman Hendra memotong daging dalam ukuran besar dan langsung memasukkannya ke mulut, saus lada hitam menempel di sudut bibirnya. Bibi Ratna sibuk memecahkan cangkang kepiting dengan tangannya yang penuh cincin, tidak peduli jarinya belepotan minyak. Siska dan Rina sesekali berhenti untuk memotret makanan mereka dari berbagai angle, lalu kembali makan dengan rakus. Lembut banget dagingnya. Nggak perlu dikunyah, langsung lumer di mulut. Komentar Doni dengan mulut penuh. Dia menunjuk-nunjuk piringnya dengan garpu. Kalian harus coba ini. Beda kelas memang daging impor sama daging pasar. Aku menelan ludah. Bukan karena tergiur daging itu, tapi karena tenggorokanku terasa kering melihat pemandangan menjijikkan di depanku. Mereka makan seperti hewan buas yang baru menemukan bangkai segar, melupakan tata krama meja makan yang seharusnya dijunjung tinggi di restoran sekelas ini. Pelayan yang berdiri di sudut ruangan memandang mereka dengan tatapan datar, namun aku bisa menangkap kilatan kejijikan di mata mereka. 10 menit berlalu, dan piring-piring itu mulai kosong. Paman Hendra bersendawa keras tanpa menutup mulut, membuat beberapa tamu di meja seberang menoleh dengan kening berkerut. Doni tampak kekenyangan, bersandar malas di kursinya sambil menepuk-nepuk perut buncitnya. Di piringnya, tersisa bagian-bagian yang tidak dia makan. Lemak putih yang kenyal, urat yang keras, dan tulang sisa tebone yang masih menempel sedikit daging gosong. Tiba-tiba, mata Doni melirik ke arahku. Sebuah ide jahat sepertinya melintas di kepala liciknya. Bibirnya melengkung membentuk senyum miring yang sangat aku benci. Sarah. Kamu lapar ya? Tanyanya dengan nada pura-pura perhatian yang memuakan. Dari tadi cuma nonton kita makan. Kasihan juga istriku ini. Keluarga yang lain menghentikan aktivitas makannya. Semua mata kini tertuju padaku dan Doni. Siska tersenyum licik, menantikan drama apalagi yang akan dibuat sepupunya. Doni menegakkan duduknya. Dia mengambil garpunya, lalu dengan sengaja mengumpulkan sisa-sisa lemak yang ia pinggirkan tadi. Dia mengaduk-aduk lemak itu dengan sisa saus yang sudah dingin dan bercampur air liurnya, lalu menumpuk tulang bekas gigitannya di atasnya. Pemandangan itu sungguh menjijikan, seperti melihat tumpukan sampah basah di atas piring porselen mahal. Sini piringnya, kata Doni, lalu tanpa menunggu jawabanku, dia mendorong piring kotor bekas makannya itu ke arahku. Piring itu bergeser di atas meja, menimbulkan bunyi gesekan yang ngilu, lalu berhenti tepat di depan dadaku. Nih, makan, ucap Doni santai, seolah dia baru saja memberiku hadiah berlian. Sayang kalau dibuang. Daging yang nempel di tulang itu justru yang paling enak rasanya. Lemaknya juga gurih. Ini makanan sisa buat wanita tak berguna sepertimu. Bersyukur aku masih kasih makan. Coba kalau suami lain, mungkin kamu sudah disuruh nunggu di parkiran. Darahku mendidih. Jantungku berdegup kencang, memompa amarah ke seluruh tubuh hingga ujung-ujung jariku gemetar. Ini adalah penghinaan paling rendah yang pernah kuterima seumur hidupku. Di restoranku sendiri, suamiku memberiku sampah bekas mulutnya. Belum sempat aku merespons, gelak tawa meledak di meja itu. Hahaha. Aduh Doni, kamu ini ada-ada saja. Tawa Bibi Ratna sambil memukul meja. Tapi benar juga sih, Sarah kan di rumah juga makannya sisa anak-anak atau sisa kamu. Kan? Jadi lidahnya sudah terbiasa. Romantis banget si Doni, berbagi makanan sama istri, cibir Siska sarkas.
Ayo dimakan, Sar. Itu daging mahal loh, walau cuma lemaknya doang. Jangan mubazir, orang di Afrika susah makan. Istrimu memang beruntung punya suami sebaik kamu. Don, perhatian banget. Timpal Paman Hendra sambil mengorek giginya dengan tusuk gigi. Aku menatap piring kotor di depanku. Potongan lemak itu terlihat menggelikan. Bekas gigitan Doni di tulang itu terlihat nyata. Aku mengangkat wajahku perlahan, menatap Doni tepat di manik matanya. Tidak ada air mata. Tidak ada kesedihan di wajahku. Yang ada hanya tatapan dingin dan kosong. Tatapan seseorang yang sudah selesai dengan segalanya. Kenapa? Kok dilihatin doang? Jijik, tantang Doni saat melihat aku tidak bergerak. Ingat ya Sarah, uang yang dipakai bayar makanan ini uangku. Jadi kamu gak punya hak buat nolak. Makan. Dalam hati, aku menghitung mundur. Detik-detik kehancuran Doni sudah di depan mata. Aku memutuskan untuk tidak memakan sampah itu, tentu saja. Tapi aku akan membiarkan piring ini tetap di sini, sebagai saksi bisu kebiadaban mereka sesaat lagi. Terima kasih, Mas. Jawabku dengan suara yang sangat tenang, begitu tenang hingga terdengar menakutkan. Akan aku ingat kebaikanmu ini sampai mati. Doni mendengus, merasa menang telak. Bagus. Dasar wanita lemah. Di sudut ruangan, aku melihat Andi mengepalkan tangannya kuat-kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Wajahnya merah padam, siap meledak. Dia menatapku, memohon izin lewat mata untuk mengusir orang-orang ini sekarang juga. Aku menggeleng pelan sekali lagi. Tunggu tagihannya keluar, Andi. Tunggu sampai dia melihat angkanya. Sudah. Makannya sudah selesai kan? Seru Doni sambil melambaikan tangan ke arah pelayan. Mas, Bill, bawa sini tagihannya. Pesta sudah usai. Perut mereka sudah kenyang dengan makanan mewah. Ego mereka sudah melambung tinggi dengan menghinaku. Sekarang, saatnya realita menghantam mereka dengan keras. Aku menyandarkan punggungku, melipat tangan di dada, dan tersenyum tipis, sangat tipis. Babak penentuan akan segera dimulai. Aroma amis sisa makanan laut dan lemak daging yang mulai mendingin kini menguar di udara, bercampur dengan bau parfum menyengat dari keluarga Doni yang mulai memudar tersapu keringat kekenyangan. Meja VVIP yang semula tertata artistik kini tampak seperti medan perang yang porak-poranda. Tulang belulang berserakan, tisu-tisu kotor remuk di sembarang tempat, dan gelas-gelas kristal yang menyisakan noda bibir merah serta sidik jari berminyak. Pemandangan yang kacau ini mencerminkan betapa rakusnya manusia ketika mereka merasa memiliki kuasa, meski kuasa itu hanyalah ilusi semata. Doni menyandarkan punggungnya ke sandaran kursi kulit yang empuk, kedua tangannya menepuk-nepuk perutnya yang membuncit di balik kemeja ketatnya. Wajahnya berminyak, tapi senyum puas masih terpatri di bibirnya. Dia merasa seperti raja yang baru saja menaklukkan dunia, atau setidaknya, menaklukkan rasa lapar kerabat-kerabatnya yang tak tahu diri itu. Kenyang sekali, desah bibir Ratna sambil melonggarkan ikat pinggang gaunnya secara diam-diam. Makanannya memang beda ya, Don. Dagingnya itu loh, nggak nyelip di gigi. Jelas dong, B. Kualitas premium, sahut Doni dengan nada yang dibuat sedalam mungkin, seolah dia adalah kritikus makanan internasional. Kalau kita makan di tempat murah, dagingnya alot kayak karet ban. Di sini, sapinya saja dipijat tiap hari sebelum dipotong. Makanya harganya mahal. Tapi tenang saja, buat keluarga, harga itu nomor sekian. Yang penting kebersamaan. Duh, mulia sekali hati ponakanku ini. Puji Paman Hendra, yang matanya sudah mulai sayu karena kekenyangan dan efek alkohol dari wine yang dia minum terlalu banyak. Kamu ini memang contoh sukses yang nyata. Gak kayak anak-anak muda zaman sekarang yang bisanya cuma gaya tapi dompet kosong. Aku hanya mendengarkan ocehan mereka sambil menatap lurus ke depan. Piring berisi sisa lemak dan tulang yang disodorkan Doni tadi masih ada di hadapanku, tak tersentuh sedikit pun. Baunya mulai membuatku mual, tapi aku membiarkannya di sana sebagai monumen kebodohan suamiku. Mas, panggil seorang pelayan dari kejauhan. Doni menjentikan jarinya dengan angkuh. Mana tagihannya? Jangan lama-lama, saya ada meeting bisnis setelah ini. Kebohongan lagi. Jadwal Doni setelah ini hanyalah tidur siang di rumah kontrakan kami yang sempit.
mendengkur keras karena kekenyangan. Tapi di depan keluarganya, dia harus terlihat sibuk, penting, dan dicari banyak orang. Andi, sang pelayan yang sedari tadi menahan emosinya, berjalan mendekat dengan langkah tegap. Di tangannya, dia membawa sebuah map kulit berwarna hitam elegan dengan logo emas The Royal Obsidian di depannya. Di dalam map itulah vonis untuk Doni tersimpan rapi. Andi meletakkan map itu di atas meja, tepat di depan Doni, dengan gerakan yang sangat sopan namun matanya menyeratkan tantangan. "Mohon dicek kembali pesanannya, Pak. Ini tagihannya," ucap Andi datar. Suasana di meja mendadak hening. Meski mereka semua yakin Doni akan membayar, tetap saja ada rasa penasaran yang menggelitik. Berapa harga yang harus dibayar untuk pesta pora berdurasi 1 jam ini? Siska memanjangkan lehernya, mencoba mengintip angka di dalam map itu. Rina bahkan menurunkan ponselnya sejenak. Doni, dengan gaya teatrikal yang sudah dia persiapkan, membuka map kulit itu perlahan. Dia tidak langsung melihat angkanya. Dia berdeham dulu, meminum sisa air putih di gelasnya, lalu matanya menyapu barisan pesanan yang tertera di kertas struk panjang itu. Wagyu A5 steak, 2 peks. Lobster thermidor, 2 peks. Truffle pasta, vintage red wine bottle. Mata Doni turun ke bagian paling bawah. Ke angka total. Aku melihatnya. Ada jeda sepersekian detik di mana pupil matanya melebar dan rahangnya sedikit mengeras. Jakunnya bergerak naik turun, menelan ludah yang mungkin tiba-tiba terasa seperti batu kerikil. Angka itu pasti mengejutkannya. Rp8.600.000 belum termasuk pajak restoran 10% dan biaya layanan 5%. Jika ditotal, jumlahnya hampir menyentuh 10 juta rupiah. Itu setara dengan 2 kali gaji bulanannya, gaji yang sebenarnya sudah habis dipotong cicilan utang-utang sebelumnya. Namun, Doni adalah aktor yang ulung dalam panggung kehidupannya sendiri. Keterkejutan itu segera ia kubur dalam-dalam di balik tawarannya yang terdengar dipaksakan. Dia menutup map itu dengan bunyi plak yang cukup keras. "Hahaha, cuma segini?" serunya lantang, memecah keheningan. Dia menatap keluarganya dengan wajah meremehkan. "Kirain sampai belasan juta. Ternyata restoran bintang 5 ini masih terjangkau ya buat kantongku." "Berapa, Don? Berapa?" tanya Bibi Ratna penasaran. Matanya berbinar ingin tahu nilai nominal kemewahan yang baru saja masuk ke perutnya. "Ah, murah kok, Bey. Cuma 8.600.000. Receh lah," jawab Doni enteng, seolah dia baru saja membeli gorengan di pinggir jalan. "Widih," seru Siska kagum. 8 juta sekali makan? Gila ah. Itu gaji suamiku sebulan loh, Don. Kamu emang sultan banget deh." "Hebat, hebat." Paman Hendra bertepuk tangan kecil. Ini baru namanya menikmati hidup. Pujian-pujian itu bagaikan bahan bakar bagi ego Doni yang sudah melambung tinggi. Dia semakin lupa daratan. Dia tidak sadar bahwa di balik senyumku yang tipis, aku sedang menghitung mundur kehancurannya. Dia tidak tahu bahwa uang di rekening utamanya saat ini tidak lebih dari Rp500.000. Dia mengandalkan kartu kredit, kartu utang yang selama ini menjadi nyawa gaya hidupnya. Doni merogoh saku belakang celananya, mengeluarkan dompet kulit tebal bermerek brand lokal yang dia klaim sebagai brand Italia. Dengan gerakan lambat slow motion ala film mafia, dia membuka dompet itu. Dia sengaja memperlihatkan deretan kartu yang terselip di sana, kartu member game yang sudah menunggak, kartu diskon supermarket, dan tentu saja, kartu kredit platinum dari bank swasta ternama yang menjadi senjata andalannya. Dia menarik kartu berwarna perak mengilap itu. Kartu platinum. Simbol status palsu yang dia dewa-dewakan. "Nih, Mas," kata Doni sambil melempar kartu itu ke atas meja. Kartu itu meluncur dan berputar sedikit sebelum berhenti di dekat tangan Andi. Sikapnya begitu arogan, seolah dia sedang melempar tulang pada anjing. "Gesek saja. Nggak usah pakai pin, langsung approve itu. Limitnya unlimited." "Tenang semua, Doni yang urus," tambahnya sambil merentangkan tangan ke arah keluarganya, menikmati sorot mata memuja dari sepupu-sepupunya. Aku menatap kartu plastik di atas meja itu dengan tatapan nanar. Kartu itu adalah kartu tambahan yang dia buat dari akun utamaku dulu, sebelum aku memisahkan aset-asetku secara diam-diam. Selama ini,
Aku yang membayar tagihannya setiap bulan. Aku yang menutup lubang gali lubangnya agar dia tidak dikejar debt collector. Dia pikir dia punya uang ajaib yang tak pernah habis. Dia tidak pernah tahu bahwa peri penolong yang selalu melunasi tagihannya adalah istri yang baru saja dia beri makan sampah lemak. Tapi hari ini, peri itu sudah mati. Baik, Pak. Mohon ditunggu sebentar, kata Andi. Dia tidak mengambil kartu itu dengan dua tangan seperti layaknya melayani tamu VVIP. Dia mengambilnya dengan ujung jari, seolah jijik menyentuh benda milik penipu itu. Andi membungkuk sedikit, hanya sedikit, lalu berbalik badan menuju meja kasir yang berada tak jauh dari ruangan kami. Kalian lihat kan? Doni kembali berceramah pada keluarganya saat Andi pergi. Jadi laki-laki itu harus begini. Punya power. Punya resource. Jangan kaya. Dia melirikku lagi, tatapannya penuh cemooh. Jangan cari pasangan yang cuma bisa bikin susah. Sarah, kamu lihat ini. Belajar. Siapa tahu nanti kalau aku bosan dan ceraikan kamu bisa cari suami kaya dengan modal pengalaman melihat aku. Hatiku nyeri mendengar kata, cerai, diucapkan semudah itu. Tapi rasa nyeri itu segera tertutup oleh rasa dingin yang menjalar di dadaku. Silakan, Don. Kamu tidak perlu menceraikanku. Aku yang akan membuangmu ke tempat sampah, tempat di mana kamu seharusnya berada. Suara mesin EDC yang sedang memproses kartu terdengar lamat-lamat dari arah kasir. Bunyi bip-bip tombol yang ditekan, lalu hening sejenak menunggu koneksi satelit. Doni masih sibuk tertawa-tawa dengan Paman Hendra, membahas rencana liburan ke Jepang tahun depan yang katanya akan dia sponsori juga. Jepang itu kecil, Paman. Nanti kita nginap di hotel bintang 5 di Tokyo. Gampanglah soal biaya. Aku melirik jam dinding. Detik demi detik berlalu. Proses otorisasi biasanya hanya butuh waktu 5 detik. Ini sudah 10 detik. 20 detik. Di meja kasir, aku melihat Andi menatap layar mesin EDC dengan kening berkerut. Lalu dia mencoba menggeseknya sekali lagi. Memasukkan chipnya lagi. Menunggu lagi. Lalu, sebuah struk kecil keluar. Bukan struk panjang tanda berhasil, tapi struk pendek. Struk penolakan. Senyumku merekah, sangat tipis, hampir tak terlihat. Game over, Doni. Langkah kaki Andi terdengar lebih berat saat dia kembali menuju meja kami. Wajahnya yang tadi kaku menahan amarah, kini berganti menjadi ekspresi dingin yang profesional namun mematikan. Dia membawa kartu platinum Doni di atas nampan kecil, beserta secari kertas struk pendek yang baru saja dimuntahkan oleh mesin EDC. Suasana tawa di meja VVIP belum surut. Doni masih sibuk membual tentang bagaimana dia hampir dipromosikan menjadi direktur regional. Sebuah kebohongan besar lainnya karena jabatannya di kantor sebenarnya sedang terancam karena performa buruk. Maaf, Pak, suara Andi memotong tawa Doni. Doni menoleh dengan alis terangkat, senyum masih tersisa di bibirnya. Sudah beres? Cepat juga. Mana pulpennya? Biar saya tanda tangan. Tanda tangan orang sukses mahal harganya loh. Andi tidak menyodorkan pulpen. Dia meletakkan kartu platinum itu kembali di depan Doni. Maaf, Pak Doni, kartu Bapak Declinet, ucap Andi. Suaranya tidak keras, tapi di ruangan VVIP yang akustiknya bagus ini, kata Declinet, itu terdengar seperti ledakan bom. Hening. Tawa bibir Ratna terhenti di tenggorokan. Siska yang sedang memoles lipstik membeku dengan mulut terbuka. Paman Hendra menurunkan gelas wine-nya perlahan. Semua mata tertuju pada kartu perak di atas meja dan wajah Doni yang mendadak kaku. Apa? Tanya Doni, suaranya sedikit meninggi, ada nada tidak percaya di sana. Maksud kamu apa Declinet? Ditolak? Nggak mungkin. Benar, Pak. Transaksi gagal. Keterangannya, do not honor, dari pihak bank, jelas Andi tenang. Mungkin Bapak salah bawa kartu? Atau limitnya sudah habis? Wajah Doni memerah padam. Malu yang luar biasa langsung menyerang ego rapuhnya. Dia menyambar kartu itu kasar. Kamu jangan sembarangan ngomong ya. Limit kartu ini ratusan juta. Nggak mungkin habis cuma buat makan receh 8 juta. Mesin kamu kali yang rusak. Atau koneksinya jelek. Dasar restoran nggak profesional.
Doni mulai panik. Keringat dingin mulai muncul di pelipisnya. Dia tidak bisa menerima kenyataan ini di depan keluarga besarnya yang baru saja dia suguhi dongeng tentang kekayaannya. Mesin kami berfungsi dengan baik, Pak. Baru saja tamu di meja sebelah transaksi sukses. Jawab Andi tak mau kalah, tetap sopan tapi tajam. Silakan dicoba kartu lain kalau ada. Ah, sialan, umpat Doni. Dia kembali membuka dompetnya dengan tangan yang kini terlihat jelas gemetar. Dia mengacak-acak isi dompetnya, mencari penyelamat. Tenang, tenang, kata Doni pada keluarganya yang mulai saling pandang dengan tatapan bingung. Ini biasa, sistem bank kadang error. Namanya juga teknologi, kadang bodoh. Dia menarik kartu kedua. Kartu kredit gold dari bank yang berbeda. Nih, pakai yang ini juga limitnya besar. Gesek yang benar, jangan sampai salah lagi, bentaknya pada Andi. Andi mengambil kartu itu tanpa banyak bicara dan kembali ke meja kasir. Doni memantau dari kursinya dengan leher memanjang, kakinya mengetuk-ngetuk lantai dengan gugup. Kenapa, Don? Bisik bibi Ratna, nada suaranya mulai berubah. Tidak lagi memuja, tapi mulai curiga. Kok bisa ditolak? Kamu nggak lupa bayar tagihan kan? Nggak lah, Bey. Gila apa? Sangkal Doni cepat, matanya melotot. Itu pasti chipnya kegores atau apalah. Biasa itu masalah teknis. Uangku banyak, tenang saja. Tapi aku tahu persis apa yang terjadi. Kartu kedua itu, kartu gold, sebenarnya sudah aku laporkan hilang pagi ini ke pihak bank sebagai pemegang akun utama. Bank langsung memblokirnya demi keamanan. Doni memegang kartu plastik yang sudah tidak ada gunanya selain untuk mengganjal meja goyang. Andi kembali lagi. Wajahnya sama datarnya seperti tadi. Maaf, Pak. Kartu ini juga ditolak. Keterangannya, pick up card, atau kartu dilaporkan bermasalah, lapor Andi. Duar. Ledakan kedua. Kali ini wajah Doni bukan lagi merah, tapi berubah pucat pasi. Darah seolah tersedot habis dari wajahnya. Mulutnya ternganga, tapi tidak ada suara yang keluar. Dia menatap kartu gold itu seolah benda itu baru saja menggigit tangannya. Gimana sih, Don? Suara Siska kini terdengar tajam. Katanya sukses? Katanya kaya raya? Kok bayar makan segini aja ribet banget? Jangan-jangan saldo kamu kosong? Bisik-bisik mulai terdengar. Waduh, jangan-jangan kita disuruh bayar sendiri nih. Mana aku nggak bawa uang cash segitu. Katanya manajer, kok kartunya mati semua. Harga diri Doni sedang dikuliti hidup-hidup di depan matanya sendiri. Dia mencoba tertawa, tapi yang keluar hanyalah suara cekikikan aneh yang menyedihkan. Heh, ini aneh banget. Sumpah aneh. Aku telepon bank dulu ya. Pasti ada kesalahan sistem pusat. Dia mengeluarkan ponselnya, berpura-pura menekan nomor. Tapi tangannya gemetar hebat sampai ponselnya hampir jatuh. Dia menempelkan ponsel ke telinga, padahal layarnya masih gelap. Aku bisa melihatnya dari pantulan kaca jendela. Halo? 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 Ban? Waduh, sinyalnya jelek lagi di sini. Seru Doni, mencoba mencari kambing hitam lain. Restoran mewah kok blind spot. Gimana sih? Pak, potong Andi tegas, memangkas sandiwara murahan itu. Sinyal di sini penuh, Pak. Dan kami butuh kepastian pembayaran sekarang. Bapak punya kartu lain atau uang tunai? Totalnya Rp9.890.000 setelah pajak. Angka itu naik lagi di telinga Doni. Hampir 10 juta. Doni merogoh dompetnya lagi. Kosong. Tidak ada kartu kredit lain. Hanya ada kartu debit gajinya yang isinya dia tahu persis tidak cukup. Dia menatap bibi Ratna, tatapan memohon. Bey Ratna bawa kartu nggak? Talangin dulu sebentar ya. Nanti Doni transfer balik begitu sampai rumah. Mobile banking Doni error nih kayaknya. Pinta Doni, suaranya mencicit kecil, jauh dari suara bariton sombongnya tadi. Bibi Ratna langsung membuang muka, pura-pura sibuk dengan tasnya. Waduh, Bibi nggak bawa dompet. Don, ketinggalan di mobil suami tadi. Paman? Doni beralih ke Paman Hendra. Paman cuma bawa uang pas buat bensin. Don, kamu kan bilang mau traktir,
jadi paman gak siap-siap dana, tolak paman Hendra dingin. Siska? Rina? Ih, apaan sih Don? Kan kamu yang janji traktir. Masa kita yang bayar? Tas aku mahal tapi isinya makeup doang. Bukan duit, cibir Siska kejam. Keluarga yang tadi memujinya setinggi langit, kini menjatuhkannya ke dasar jurang dalam sekejap mata. Begitulah sifat manusia penjilat, ada uang abang disayang, tak ada uang abang ditendang. Doni sendirian, terjebak. Keringat sebesar biji jagung mengalir deras di dahinya, membasahi kerah kemejanya. Dia tampak seperti tikus yang terpojok di sudut ruangan. Dia melirikku. Tatapannya bukan lagi menghina, tapi putus asa. Dia berharap, istri tak berguna, ini punya keajaiban. Sarah, bisiknya parau. Kamu ada simpanan uang belanja nggak? Atau perhiasan kamu? Cincin kawin? Bisa digadai sebentar nggak? Aku menatapnya dengan tatapan datar yang menusuk. Mas lupa? Cincin kawin sudah Mas jual tahun lalu buat modif mobil. Dan uang belanja? Kan Mas bilang aku cuma beban yang bisanya minta uang. Sarah, jangan membantah. Lakukan sesuatu. Kamu mau suamimu masuk penjara gara-gara nggak bayar makan? Bentaknya, tapi suaranya bergetar menahan tangis. Dia panik setengah mati. Maaf, Pak. Sela Andi lagi, kali ini memanggil manajer restoran yang kebetulan lewat. Pak manajer, sepertinya ada masalah pembayaran di meja VIP 1. Manajer restoran, seorang pria parubaya dengan setelan jas rapi dan wajah tegas, mendekat. Aura otoritasnya membuat nyali Doni semakin ciut. Doni merosot di kursinya, tampak kecil dan menyedihkan. Keluarga besarnya pun diam seribu bahasa, takut ikut terseret masalah hukum. Suasana yang tadinya penuh tawa kemewahan, kini berubah menjadi ruang sidang yang mencekam. Bau kepanikan Doni tercium lebih busuk daripada sisa makanan di meja. Kehancuran Doni sudah dimulai. Dan aku masih duduk tenang. Tangan kananku perlahan meraba saku dalam tas lusuhku, di mana sebuah kartu logam berwarna hitam pekat tersembunyi, menunggu saat yang tepat untuk keluar dan membungkam mereka semua selamanya. Kepanikan di meja VIP nomor 1 itu, kini telah mencapai titik didih. Udara yang semula sejuk oleh pendingin ruangan kini terasa sesak dan panas, seolah oksigen di sekitar kami habis terhisap oleh napas-napas berat penuh ketakutan dari keluarga Doni. Suara denting sendok atau tawa renyah yang tadi mendominasi ruangan kini lenyap tak berbekas, digantikan oleh suara gemertak gigi Doni yang menahan malu dan ketukan sepatu pantofel manajer restoran yang terdengar, seperti hitungan mundur menuju kiamat bagi suamiku. Jadi bagaimana, Pak Doni? Suara manajer restoran itu terdengar berat dan tidak mentolerir alasan. Namanya Pak Hartono, aku ingat betul karena akulah yang menandatangani surat pengangkatannya 5 tahun lalu. Dia berdiri tegak dengan tangan terlipat di depan dada, menatap Doni dengan tatapan tajam selayaknya seorang guru besar yang sedang menghukum murid nakal yang ketahuan mencuri. Total tagihan Rp9.890.000. Jika Bapak tidak bisa melunasi sekarang, sesuai prosedur perusahaan, kami terpaksa harus memanggil petugas keamanan dan menyerahkan masalah ini ke pihak kepolisian atas tuduhan penipuan makan. Kata kepolisian membuat bibir Ratna memekik tertahan. Wajahnya yang tadi merah merona karena blush on tebal kini memucat seperti kertas. Dia meremas tangan Paman Hendra dengan kuat, sementara Siska dan Rina tampak ingin menghilang di telan bumi. Mereka menunduk dalam-dalam, pura-pura sibuk dengan ponsel mereka yang layarnya gelap, enggan menatap mata Doni yang memohon pertolongan. Tunggu sebentar, Pak, seru Doni panik, suaranya pecah dan melengking aneh. Dia mengangkat kedua tangannya, telapak tangan terbuka mengarah ke Pak Hartono, gestur menyerah yang menyedihkan. Jangan bawa-bawa polisi. Saya ini orang terpandang. Saya manajer. Saya sanggup bayar. Cuma ini pasti ada kesalahan teknis di perbankan nasional. Kalian harus paham dong. Kami sudah memberi waktu 10 menit. Pak, potong Andi dingin. 2 kartu Bapak ditolak. Keluarga Bapak tidak ada yang mau membantu. Bapak mau bayar pakai apa? Janji manis? Sindiran Andi menohok tepat di ulu hati Doni. Suamiku itu ternganga, matanya liar mencari jalan keluar. Dia kembali menoleh ke arahku. Tatapannya kini bukan lagi tatapan suami kepada istri,
melainkan tatapan pengemis kepada siapa saja yang lewat. Sarah, rintihnya, kamu pasti punya simpanan kan? Uang warisan bapakmu yang dulu? Atau kamu pinjam online dulu? Cepat, Sarah. Aplikasi di HP kamu kan ada. Pinjam 10 juta sekarang juga. Nanti aku ganti. Aku menatap Doni dengan rasa jijik yang luar biasa. Di saat terdesak seperti ini, dia masih tega menyuruhku berhutang ke pinjaman online, jeratan setan yang bisa menghancurkan hidup seseorang, hanya demi menyelamatkan muka busuknya. Dia tidak peduli kalau aku yang nanti diteror penagih utang, yang penting dia bisa keluar dari restoran ini dengan kepala tegak. Aku tidak punya aplikasi pinjaman online. Mas, jawabku datar, suaranya tenang namun mematikan. Dan uang warisan bapak sudah habis kamu pakai buat DP mobil yang sekarang menunggak itu. Dasar tidak berguna, umpat Doni keras, melampiaskan kemarahannya padaku karena dia tidak berani marah pada manajer restoran. Istri macam apa kamu? Suami lagi kesusahan bukannya bantu malah ceramah. Kalau aku ditangkap polisi, kamu juga malu. Kamu juga bakal susah. Mikir pakai otak. Pak Hartono memberi isyarat tangan. 2 orang petugas keamanan berbadan tegap dengan seragam safari hitam, mulai melangkah masuk ke ruangan VVIP. Langkah mereka tegap dan mengintimidasi. Bawa bapak ini ke kantor manajemen di belakang. Perintah Pak Hartono tegas. Jangan pegang saya, teriak Doni histeris saat salah satu satpam hendak memegang lengannya. Dia meronta seperti orang gila. Keluarga besarnya mundur ketakutan, tidak ada satupun yang membela. Pemandangan yang sungguh ironis bagi seseorang yang 10 menit lalu dipuja bak dewa. Di tengah kekacauan yang memalukan itu, aku memutuskan bahwa pertunjukan ini sudah cukup. Aku sudah melihat apa yang ingin kulihat. Kehancuran mental Doni dan kepalsuan cinta keluarganya. Perlahan, aku berdiri dari kursiku. Suara kursi yang bergeser di lantai marmer terdengar nyaring di telingaku. Minggir, ucapku pelan, namun entah mengapa suaraku terdengar bergema di ruangan itu. Doni menoleh, matanya melotot marah. Apa? Kamu mau lari? Mau ninggalin aku di sini? Dasar istri durhaka. Aku tidak menjawab. Aku tidak lagi menatapnya. Mataku terfokus pada tas lusuhku yang tergeletak di meja. Tanganku merogoh ke dalam, melewati tisu bekas dan recehan logam, hingga jari-jariku menyentuh permukaan dingin dari sebuah dompet kartu khusus yang selalu kusembunyikan di resleting terdalam. Aku menarik dompet kecil itu, membukanya, dan mengeluarkan satu-satunya kartu yang ada di sana. Kartu itu bukan terbuat dari plastik seperti kartu mainan Doni. Kartu itu terbuat dari logam titanium murni. Warnanya hitam pekat, matte, tidak memantulkan cahaya, namun menyerapnya. Tidak ada nomor seri yang timbul di permukaannya. Hanya ada satu nama yang terukir dengan laser emas di bagian bawah, Sarah Wijaya, dan sebuah logo kecil lambang serigala di sudut kanan atas, lambang dari The Black Wolf Group, holding company raksasa yang menguasai setengah properti di kota ini. Aku berjalan tenang membelah ketegangan, mendekati meja di mana Pak Hartono dan Andi berdiri. Minggir, ulangku, kali ini ditujukan pada Doni yang menghalangi jalanku. Doni terdorong mundur oleh aura dingin yang tiba-tiba memancar dariku. Dia melihat kartu hitam di tanganku dan tawanya meledak. Tawa orang stres yang kehilangan akal. Hahaha. Apa itu? Kartu mainan Timezone? Ejek Doni sambil menunjuk kartu logam di tanganku. Kamu mau bayar 9 juta pakai kartu gituan? Sarah, kamu ini mau melawak ya? Jangan bikin malu aku tambah parah dong. Itu kartu apaan? Warnanya hitam kayak areng. Nggak ada logo bannya. Itu pasti kartu anggota perpustakaan atau kartu diskon minimarket kan? Siska ikut terkikik gugup. Iya tuh, Sar. Jangan ngelindur deh. Mana ada kartu kredit warnanya hitam polos gitu. Berat lagi kelihatannya. Besi rongsokannya. Aku mengabaikan gonggongan anjing-anjing itu. Aku terus melangkah hingga berdiri tepat di hadapan Andi. Aku menyodorkan kartu logam itu padanya. Proses ini, perintahku singkat. Andi, yang awalnya bingung, menerima kartu itu. Begitu logam dingin dan berat itu menyentuh telapak tangannya, mata Andi membelalak. Dia tahu. Sebagai pelayan senior di restoran bintang 5,
dia pernah mendengar mitos tentang kartu ini. Kartu yang hanya dimiliki oleh segelintir orang di dunia. Kartu tanpa limit. Kartu para pemilik dunia. Namun, reaksi yang paling drastis datang dari Pak Hartono. Saat melihat kartu hitam dengan ukiran nama dan logo serigala emas itu berpindah tangan, wajah tegas Pak Hartono berubah drastis dalam sepersekian detik. Warna wajahnya memucat, bukan karena takut seperti Doni, tapi karena syok yang bercampur dengan rasa hormat yang mendalam. Matanya membulat sempurna, menatap kartu itu lalu menatap wajahku bergantian, mencocokkan wajah wanita bergamis lusuh ini dengan foto profil pemilik perusahaan yang terpajang di ruang kerjanya. Dia mengenalinnya, dia akhirnya melihatku. Tunggu. Bisik Pak Hartono tercekat. Dia langsung menepis tangan satpam yang masih memegangi Doni, lalu dengan gerakan cepat yang hampir seperti refleks militer, dia memutar badannya menghadapku. Dan di sanalah, di hadapan Doni yang mulutnya masih terbuka untuk menghina, di hadapan Bibi Ratna dan Siska yang meremehkan, manajer restoran bintang 5 itu membungkukkan badannya. Bukan sekadar anggukan sopan, melainkan bungkukan 90 derajat yang sempurna. Bungkukan seorang hamba kepada rajanya. Mohon ampun, Ibu. Suara Pak Hartono bergetar hebat, kepalanya menunduk dalam menghadap lantai. Keringat dingin mengucur deras di lehernya. Saya sungguh tidak menyadari kehadiran Ibu di sini. Mata saya buta. Mohon maafkan kelalaian saya dan staf saya, Ibu Sarah. Hening. Kesunyian yang terjadi setelah kalimat itu begitu absolut, hingga suara jatuhnya jarum pun mungkin akan terdengar seperti ledakan bom. Doni membeku. Tawanya terpotong di tenggorokan. Matanya berkedip-kedip cepat, otaknya gagal memproses informasi visual yang dia terima. Manajer galak yang tadi mau memenjarakannya, kini sedang membungkuk menyembah istrinya, istri yang dia sebut tak berguna dan kampungan. Pak Manajer, panggil Doni gagap. Bapak kenapa? Dia cuma Sarah. Istri saya. Dia cuma ibu rumah tangga biasa. Bapak salah orang kali? Itu kartu mainan, Pak. Pak Hartono perlahan menegakkan tubuhnya, namun sikapnya tetap menunduk hormat. Dia menoleh ke arah Doni dengan tatapan nyalang, tatapan marah karena orang ini berani menghina pemiliknya. Tutup mulut Anda, bentak Pak Hartono pada Doni, membuat Doni tersentak mundur hingga menabrak kursi. Berani sekali Anda menyebut Black Titanium Card milik Ibu Sarah sebagai mainan. Ini adalah kartu akses tertinggi di seluruh jaringan bisnis Obsidian Group. Dan Ibu Sarah. Pak Hartono menunjukku dengan tangan terbuka yang sopan, beliau adalah Ibu Direktur Utama. Pemilik sah dari gedung ini, restoran ini, dan tanah yang sedang Anda injak sekarang. Boom. Kalimat itu menghantam ruangan seperti petir di siang bolong. Aku bisa melihat momen tepat saat jiwa Doni meninggalkan tubuhnya. Wajahnya bukan lagi pucat, tapi abu-abu seperti mayat. Lututnya gemetar hebat hingga dia tidak sanggup lagi berdiri. Lalu dia jatuh terduduk kembali di kursinya dengan lemas. Mulutnya membuka menutup tanpa suara, seperti ikan mas koki yang kehabisan air. Bibi Ratna menjatuhkan tas tangannya. Siska menutup mulutnya dengan kedua tangan, matanya terbelalak ngeri menatapku. Rina bahkan sampai tersedak ludahnya sendiri. Aku berdiri tegak di tengah ruangan, daguku terangkat. Tidak ada lagi Sarah yang menunduk. Tidak ada lagi Sarah yang membawa tas belanjaan. Yang ada hanyalah Sarah Wijaya, sang ratu yang baru saja menanggalkan penyamarannya. Aku menatap Andi yang masih memegang kartuku dengan tangan gemetar. Tunggu apa lagi? Tanyaku dingin. Gesek. Andi tersentak dari lamunannya. Baik, Bu. Segera. Dengan tangan yang sangat berhati-hati, seolah sedang memegang artefak kuno yang rapuh, Andi memasukkan kartu logam hitam itu ke dalam mesin EDC. Tidak seperti kartu plastik Doni yang butuh waktu lama dan berakhir dengan penolakan, kartu titaniumku bekerja dengan kecepatan cahaya. Tidak ada permintaan PIN. Tidak ada loading lama. Bip. Hanya dalam 1 detik, struk panjang keluar dari mesin itu dengan lancar. Transaksi berhasil. Angka Rp9.890.000 terbayar lunas tanpa hambatan, seolah angka itu hanyalah debu bagi limit kartuku yang tak terbatas. Andi menyobek struk itu, lalu meletakkannya di atas nampan perak bersama kartuku.
Dia berjalan kembali padaku, membungkuk sedikit, lalu menyodorkan nampan itu dengan kedua tangan. Pembayaran sukses, Bu Sarah. Terima kasih banyak. Merupakan suatu kehormatan bagi kami bisa melayani Ibu hari ini, meskipun layanan kami jauh dari sempurna. Aku mengambil kartuku, merasakan kembali dinginnya logam itu di ujung jariku. Aku memasukkannya kembali ke dompet lusuhku dengan santai. Terima kasih, Andi, jawabku singkat. Kamu bekerja dengan baik. Kamu satu-satunya orang di ruangan ini yang punya integritas. Andi tersenyum lega, seolah baru saja lolos dari lubang jarum. Sementara itu, Pak Hartono masih berdiri gelisah di sampingku, tanpa ketakutan kalau aku akan memecatnya saat ini juga karena membiarkan suamiku menghinaku di wilayah kekuasaanku sendiri. Ibu Sarah, Pak Hartono memulai dengan suara hati-hati, saya akan segera memproses sanksi untuk staf penerima tamu yang tidak mengenali Ibu. Dan untuk ketidaknyamanan yang ditimbulkan oleh. Dia melirik jijik ke arah Doni dan keluarganya. Tamu-tamu ini, saya siap mengusir mereka sekarang juga jika Ibu menghendaki. Mendengar kata, usir, kesadaran Doni sepertinya baru kembali. Dia menatapku dengan mata yang basah, campuran antara ketakutan, kebingungan, dan rasa malu yang menghancurkan harga dirinya hingga menjadi debu. Sarah, panggilnya lirih. Suaranya terdengar asing, seperti suara orang asing yang sedang sekarat. Ini mimpi kan? Kamu pemilik tempat ini? Kamu direktur utama? Tapi selama ini, Selama ini aku apa? Mas, potongku tajam. Aku memutar tubuhku menghadapnya. Kini posisinya terbalik. Aku berdiri menjulang, dan dia duduk meringkuk di bawahku. Selama ini aku diam? Selama ini aku menerima hinaanmu? Selama ini aku membiarkan kamu menyebutku beban, tak berguna, kampungan. Aku melangkah mendekatinya. Setiap langkahku membuat Doni semakin menyusut di kursinya. Keluarga besarnya, Bibi Ratna, Paman Hendra, Siska, Rina, semuanya menahan napas, tidak berani bergerak sedikit pun. Mereka seperti patung lilin yang meleleh ketakutan. Kamu pikir uang dari mana yang melunasi kartu kreditmu selama ini saat gajimu habis? Tanyaku, nadaku rendah tapi penuh penekanan. Kamu pikir siapa yang membayar diam-diam cicilan mobilmu saat leasing mau menariknya? Kamu pikir siapa yang menyelipkan uang di dompetmu saat kamu tidur supaya kamu nggak malu nggak punya pegangan? Doni menggeleng pelan, air mata mulai menetes di pipinya yang pucat. Jadi, itu semua kamu? Bukan bonus kantor? Bonus kantor? Aku tertawa sinis. Mas, kantormu itu anak perusahaan di bawah The Black Wolf Group. Aku tahu persis performa kerjamu. Kamu itu manajer dengan rating terburuk 3 bulan berturut-turut. Seharusnya kamu sudah dipecat bulan lalu kalau bukan karena ada memo dariku untuk menahan HRD. Aku yang menopang karirmu yang menyedihkan itu, Doni. Fakta itu menghantam Doni lebih keras daripada tamparan fisik. Seluruh konstruksi kehidupannya, kebanggaannya sebagai pria sukses, egonya sebagai kepala keluarga, rasa superioritasnya, runtuh seketika. Dia menyadari bahwa selama ini dia hanyalah boneka yang hidup dari belas kasihan wanita yang dia injak-injak setiap hari. Sarah, maaf. Doni mencoba meraih tanganku, tapi aku menepisnya kasar. Aku nggak tahu. Maafkan aku, sayang. Kita bisa bicara di rumah kan? Aku janji akan berubah. Aku. Simpan janji busukmu, sahutku dingin. Sudah terlambat. Aku mengalihkan pandanganku ke arah keluarga besarnya. Bibi Ratna yang tadi paling lantang menghinaku, kini menunduk, mencoba menghindari tatapanku. Siska gemetar memegang tas KW-nya. Dan kalian, ucapku pada mereka. Kalian yang tertawa saat suamiku memberiku makanan sisa. Kalian yang memperlakukan aku seperti pembantu. Kalian menikmati makanan mewah ini, kan? Mereka mengangguk kaku, takut salah bicara. Bagus, kataku. Makanannya sudah aku bayar. Aku tidak sejahat kalian yang membiarkan orang kelaparan. Tapi, di dunia ini tidak ada yang benar-benar gratis. Aku menoleh ke Pak Hartono. Pak Hartono, pastikan tidak ada taksi atau valet yang melayani mereka. Mobil Doni,
sita kuncinya sementara karena itu dibeli pakai uangku. Biarkan mereka pulang jalan kaki. Hitung-hitung olahraga membakar kalori wagyu dan lobster yang mereka makan. Siap, Bu, jawab Pak Hartono tegas. Apa? Jalan kaki? Pekik Siska histeris. Rumah kita jauh. Sar, tega banget sih kamu. Lebih tega mana sama orang yang menyuruh saudaranya makan tulang dan lemak bekas mulut orang lain? Balasku telak. Siska langsung bungkam. Aku kembali menatap Doni untuk terakhir kalinya. Pria itu tampak hancur lebur. Tidak ada lagi sisa-sisa kesombongan. Yang ada hanya pria menyedihkan yang baru sadar dia telah membuang berlian demi memungut batu kerikil. Mulai detik ini, Mas, bisikku tepat di depan wajahnya, kamu yang jadi tak berguna. Silakan kamu pikirkan cara bertahan hidup tanpa beban sepertiku. Semua akses keuanganmu sudah aku tutup. Mobil, rumah, kartu kredit, semuanya atas namaku atau dibayar pakai uangku. Kamu keluar dari sini cuma bawa baju yang menempel di badanmu. Sarah, jangan tolong. Doni menangis, benar-benar menangis meraung tanpa suara. Dia hendak berlutut memeluk kakiku, tapi satpam dengan sigap menahannya. Aku mengambil tas lusuhku, membenarkan letak jilbabku, lalu berbalik badan. Oh iya, satu lagi, kataku sebelum melangkah pergi, menunjuk piring berisi sisa lemak dan tulang di mejaku. Bungkuskan makanan sisa itu buat Doni. Siapa tahu dia butuh makan malam nanti. Kan sayang kalau dibuang, ya kan, Mas? Tanpa menunggu jawaban, aku melangkah keluar dari ruangan VVIP itu. Pak Hartono dan Andi mengawalku di kiri dan kanan, membukakan pintu lebar-lebar. Para pelayan lain yang berbaris di lorong, membungkuk hormat saat aku lewat. Di belakangku, aku mendengar suara tangisan histeris Bibi Ratna dan raungan penyesalan Doni yang menggema di ruangan mewah yang kini menjadi penjara bagi mereka. Aku berjalan terus, melewati lobi marmer, menembus pintu kaca otomatis, menuju mobil jemputan pribadiku yang sudah menunggu. Sebuah Rolls-Royce Phantom hitam yang jauh lebih mewah dari sedan kreditan Doni. Sopir pribadiku membukakan pintu. Aku masuk ke dalam kabin yang hening dan nyaman. Saat mobil mulai bergerak meninggalkan restoran itu, aku melihat dari kaca jendela. Doni dan keluarganya sedang digiring keluar oleh satpam, berjalan tertatih-tatih di trotoar panas di bawah terik matahari, dengan wajah pucat dan masa depan yang suram. Aku menghela napas panjang, melepaskan beban 3 tahun yang selama ini menghimpit dada. Permainan selesai. Ratu telah memenangkan papannya, dan sang raja palsu telah tumbang.